Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra Ramadan miftahan lil barakah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi muhibbatihi wa ansarihi wa ahli baitil kiram bi anna Allah yu'li darajatin fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil muhtaramin sadatil kiram wal muhtaram, para alim ulama, asatidz, para kiai, para ustaz, susun para sesepuh, wan pastiriakul agyal, abinal kiram, Abah Haji Muhammad Ali Rahman, Abah Haji Ahmad Suparjo, akhinal kiram Kiai Haji Ahmad Rifai, juga kepada akhina Abah Haji Wandi, beserta para ketua majelis dzikir Yasin Mubarak, Burdah Busir Tiryakul Agyal, dan para ustadz-ustadz yang lain yang maaf namanya tidak dapat kami sebutkan. Seluruh para jamaah kita doakan semoga beliau-beliau sesepuh dan para jamaah diberikan kesehatan, panjang umur, barokah ya. Hadir banyak di sini Abah Haji Parno dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini dengan izin Allah kita dapat berkumpul bersilaturahim di bulan suci Ramadan ini. Kita isi kebaikan di bulan suci Ramadan ini dengan salah satu kita melaksanakan kewajiban kita bertolabul ilmi. Semoga barokah dengan tolabul ilmi ini. Insyaallah kita yang hadir mendapatkan maghfirah, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi bekal kita nanti di alam akhirat, diawali di alam kubur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata ulama, Syekh Imam Al-Baskur Al-Karim pernah mengatakan, badiru waqthiru bil a'malis salihat li'anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Badiru waqthiru, bergegas dan perbanyaklah, bergegas dan perbanyaklah melakukan amalan-amalan mulia bil a'malis shalihat. Karena apa? Li'anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Karena barang siapa yang hidup dengan suatu keadaan kebiasaan tertentu,
maka ia pun akan meninggal dalam keadaan tersebut. Bergegaslah, perbanyaklah melakukan amalan-amalan mulia mumpung umur masih ada. Karena barang siapa yang hidup dengan suatu keadaan kebiasaan tertentu, maka ia pun akan diwafatkan dalam keadaan tersebut. Kalau kebiasaannya ngaji, insya Allah wafatnya dalam keadaan ngaji. Kalau kebiasaan tirakatnya di dunia sering puasa, insya Allah meninggal dalam keadaan berpuasa. Kalau kebiasaan di dunianya tukang ngadu ayam, engkau matine ngadu ayam, itu yang ditakutkan. Jadi Allah akan wafatkan seorang hambanya, ya, meninggal. Allah kondisikan apa sih yang dibiasakan waktu hidup di dunia. Ya, harapan kita moga-moga kita ini ditakdirkan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang bernilai ibadah, sehingga kita meninggal dalam keadaan ibadah. Yang paling ditakutkan juga kalau kebiasaannya mancing ini nih masalah. Dibaing kalau lagi mancing melongo meninggal. Ya, insyaallah ya. Kan ada itu di berita-berita tuh ya. Mana tuh kiai mana? Habis ceramah meninggal. Ya, ada kemarin tuh ya viral itu ya. Habis ceramah meninggal. Habis dijajahin pakai imamah sama Habib meninggal. Masya Allah, hebatnya. Ada juga orang perempuan habis baca surat Yasin meninggal. Masya Allah, rupanya mungkin senang baca surat Yasin. Ini tahadus bil hikmah orang tua kami Abah Yai Soleh, Allah yarhamnya. Beliau itu kan istiqomah puasa tiap hari. Puasa terus beliau. Meninggalnya pun dalam keadaan berpuasa. Bulan Sya'ban, ingat. Puasa beliau itu dalam keadaan puasa. Habis buka puasa ikut rawahan rumah sakit langsung meninggal. Jadi perutnya itu belum diisi apa-apa, cuman air teh 1 gelas sama kue lambang sari gitu. Nah, beliau langsung ke Isya. Nah, kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita ini diwafatkan dalam kebiasaan kita melakukan ibadah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Sengaja kami bulan Ramadan enggak diliburkan karena memang melakukan kebaikan bulan suci Ramadan ini pahalanya luar biasa. Ya. Jadi menghadiri majelis ilmu khususnya pada bulan Ramadan memiliki fadilah keutamaan tersendiri bagi kita umat Islam. Berdasarkan hadis, setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan hingga 70 sampai 700 lipatan kebaikan. Kemarin kita sudah bahas itu ya, tentang masalah bisa bi'ati defin 700 lipatan kalau kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Apalagi menuntut ilmu itu bukan sekedar amal kebaikan, melainkan juga amal kewajiban. Ya. Jadi menuntut ilmu tafaqquh fid din itu bukan saja amal kebaikan, tetapi perbuatan atau amal kewajiban. Berdasarkan hadis sahih, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah super wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah,
Pada bulan Ramadan Rasulullah sebenarnya kalau kita telaah kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada hadis-hadis itu. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari, setiap malam Ramadan dan hari Ramadan, malaikat Jibril itu selalu datang kepada Rasulullah mengadakan taklim, mengadakan ajaran. Malaikat Jibril mengajarkan Quran kepada Rasulullah, baik secara kalimat maupun secara makna, secara pemahaman ayat per ayat. Itu banyak pada bulan suci Ramadan. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari itu Rasulullah SAW membuka majlis pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis diriwayatkan sanadnya dari Sayyidina Abdullah Abbas radhiyallahu anhu, kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Itu hadis sahih itu. Kata Sayyidina Abbas, karena Sayyidina Abbas ini ya anaknya pamannya Nabi, ya. Beliaulah salah satu sahabat yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat malaikat Jibril alaihissalam, Sayyidina Abbas. Makanya beliau banyak meriwayatkan hadis yang di situ terjadi dialog atau pergaulan antara Rasulullah dan malaikat Jibril alaihissalam. Kata beliau, kana Jibrilu yalqahu. Jibril itu yalqahu pakai fi'il mudhari, selalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin, setiap malam fi Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Fa yudarisuhu. Malaikat Jibril mengajarkan kalimat-kalimat, makna-makna, pemahaman Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Jadi secara nas dalam kitab Sahih Bukhari, bulan suci Ramadan itu bulan yang memang dibuka majlis oleh Rasulullah, majlis ilmu. Makanya kita ittiba, mencontoh Rasulullah membuka pengajian. Berangsikikan ustaz-ustaz pada libur kabeh Ramadan. Pegel juga mungkin ya, pegel ya, harus istirahat. Tapi secara nas ya, bulan suci Ramadan itu bulan di mana Rasulullah banyak melakukan kajian-kajian khususnya dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka kita mencontohlah ya apa yang telah dicontohkan Rasul, agar bulan suci Ramadan jangan kosong dari kajian majelis ilmu. Karena di dalam kitab Durratun Nasihin, kitab Durratun Nasihin ini banyak oleh sarjana-sarjana sekarang dikatakan katanya kitabnya, hadisnya doib semua. Kita nggak usah ke situ ya. Kita nggak usah ikut-ikutan ke situ. Yang penting kita husnudzon saja. Syekh Utsman pengarang kitab Durratun Nasihin bermadzhab Hanafi itu seorang tokoh sufi tasawuf juga. Jangan-jangan beliau banyak meriwayatkan hadis langsung berguru dengan Nabi melalui mimpi. Maka kita jangan suudzon terhadap ulama-ulama terdahulu. Ya. Kebanyakan ulama-ulama dahulu itu berguru kepada Nabi melalui mimpi. Kayak Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Banyak hadis-hadis juga yang dikatakan dhaif. Padahal hadis-hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hasil pertanyaan langsung Hujjatul Islam Imam Ghazali kepada Nabi melalui mimpi. Maka jangan kita menjustis sebuah karya ulama-ulama terdahulu itu kitab-kitab yang isinya banyak hadis dhaif, hadis palsu. Kita nggak usah, husnudzon saja. Dalam kitab Durratun Nasihin ini ada hadis diriwayatkan oleh anak angkatnya Nabi, Sayyidina Anas bin Malik. Dari umur 7 tahun ikut Nabi beliau ini.
Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatan sanatin wa yakunu ma'i tahtal 'arsy." Siapa saja yang hadir di majlis ilmu pada bulan suci Ramadan, maka Allah mencatat baginya setiap langkah kakinya yang dilangkahkan menuju majlis ilmu itu diberikan pahala Allah ibadah selama 1 tahun. Sing kumpang merene pirang langkah, Pak. Banyak kayaknya ya. Apa maning sing wae kandis. Ustaz Sudin, motornya berapa langkah ya? Pahalanya banyak, luar biasa. 1 langkah 1 tahun ibadah. Kita belum tentu 1 tahun ibadah ya Pak ya. Ya Allah, hadir di majelis ilmu Ramadan 1 langkah diberikan pahala 1 tahun, seperti orang ibadah selama 1 tahun. Wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwa wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Siapa saja yang beribadah takarub pada bulan suci Ramadan dengan melakukan bi khaslatin minal khair, dengan melakukan 1 kebaikan sunnah, karena kaman ada faridatan, maka diberikan pahala seperti melaksanakan kewajiban, 1 kewajiban. Jadi kalau kita melakukan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, pahalanya kita melakukan ibadah wajib. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Barang siapa di bulan suci Ramadan kita melakukan amalan wajib, seperti nuntut ilmu kan wajib nih, sholat 5 waktu wajib, bikin kopi untuk suami ibu-ibu wajib apa sunnah? Tergantung. Tapi kalau ibu-ibu teriakul abyar makanya wajib. Ya. Siapa yang melakukan kewajiban, 1 amalan yang bernilai wajib, hukumnya wajib di bulan suci Ramadan, kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa, maka diberikan pahala sama melakukan 70 amalan wajib di bulan selain bulan Ramadan. Bahkan di kitab yang lain 700. Ini kan luar biasa ya pahalanya di bulan suci Ramadan itu. Maka jangan kita tinggal kesempatan ini kita buang ya. Pagi-pagi bismillah, karena Allah Ta'ala ya, bareng-bareng di majelis ilmu, moga-moga kita dapat barokah dari majelis ilmu tersebut. Istiqomah itu pentingnya. Kan sering kami sebutkan, nuntut ilmu itu penyakitnya 2. 1 males, pemaning bulan Ramadan ya, subuh-subuh enaknya turu. Kenapa? Habis sahur kan, habis sholat tidur sebenarnya Maya. Sebenarnya enaknya nggak usah tidur di rumah, tidur aja di majelis ini. Pergi gitu, ngantuk nggak apa-apa di sini. Ya, biar dapat barokah majelis ilmunya gitu loh. Akalin aja sih nggak apa-apa, pokoknya dari rumah itu nih, pokoknya ngantuk amat kenapa tuh, wis turu bini majelis gelati tempat sing anak tempo kayaknya deh kan enggak ya, enak sebenarnya mah, wis turu wis boleh pahala nih, benar-benar. Kalau tidur di rumah nggak dapat pahala, kalau tidur di majelis nggak dapat pahala. Kenapa? Kalau orang niat dari rumah menuju majelis ilmu, itu sayap malaikat itu berada di depan rumah ibu bapak-bapak itu. Hadis sahih itu. Allah perintahkan malaikat khusus untuk mengepakkan sayapnya kepada orang yang mau melangkah menuntut ilmu.
Jadi abah ibu itu berjalan di sayap malaikat sebenarnya. Berjalanlah di sayap malaikat walaupun ngantuk sempit-sempit. Oh papa Erna tekani majlis ya turu gak jadi masalah gitu ya. Males. Kedua bosen kata ilmu. Bosen. Coba aja nanti ada titik jenuh menuntut ilmu itu. Nah, dikala ada titik jenuh itu dua katanya, kata ulama, Allah akan berikan kepada orang tersebut. Satu, Allah akan coba dengan sifat bosan menuntut ilmu. Kalau dia umpama dapat mengantisipasi dari sifat bosannya, maka kedua Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Ilmu itu. Ada sebuah kitab menerangkan tentang sejarah para ulama-ulama. Kita kenal mungkin pengarang kitab Bulughul Maram. Ada kitab hadis itu Bulughul Maram. Kami ngaji waktu mondok di Gontor. Gontor itu kajian hadisnya kitab Bulughul Maram. Ada kitab lagi dikarang beliau itu kitab Fathul Bari. Syarah di kitab Sahih Muslim Fathul Bari. Beliau bernama Ibnul Hajar Al-Asqalani. Artinya anak batu dari Nabi Asqalan, Palestina. Ada yang juga berpendapat Mesir. Tapi ulama sejarah mengatakan lahirnya di Palestina, meninggalnya di Mesir. Makanya kalau kita pergi ke Mesir, ziarah tuh Imam Syafi'i, Ibnul Hajar Al-Asqalani, ya terus Syekh Amin Al-Kurdi, Syekh Al-Bushiri. Moga-moga ada rezeki kita bisa ziarah ke Mesir. Amin ya rabbal. Iya dong, kalau kita lebih rezeki sekarang tuh program kita kalau udah sepuh jarah-jarah aja. Ya, jarah ke Baghdad tuh kan. Kalau belum umroh dulu Masjidil Haram, Masjidin Nabawi. Setelah itu baru ke Palestina. Udah ke Palestina belum? Belum juga. Aduh, iya. Palestina punya uang gitu, catat di buku yang udah saya. Karena setiap makom-makom yang kita ziarahi, makom itu memberikan syafaat kepada kita. Kita ziarah ke Palestina, ziarah ke Nabi Ibrahim, ziarah ke Nabi Ayub, kan jangan banyak 15 nabi itu. Mesir ulama-ulama, Baghdad Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallah. Perbatasan Baghdad sama Iran, kuburan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ada uang lebih ziarah. Jangan berpergian refreshing awal ziarah kubure, rugi bener aja, entek duit pegel ya gitu ya. Jadi bulan suci Ramadan ini kita isi dengan amalan-amalan kebajikannya. Jadi Syekh Ibnul Hajar Al-Asqalani, Ibnu kan anak Hajar batu, anak batu. Nama aslinya adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Ali, nama aslinya. Julukannya Ibnul Hajar, anaknya batu. Beliau pernah ngaji di sebuah pesantren ya di Mesir. Ya, ketika nyantri itu beliau terkenal orang yang lambat dalam memahami ilmu. Wonge ikilah bahasanya mah agak kurang cerdas lah bahasanya. Ya Allah, kita ngaji kenen baik. Nggak paham, saya nggak berubah. Putus asa, balik izinin kiai, kita balik ke kiai. Kenapa pulang? Kenapa nggak ngaji lagi? Kayaknya percuma abah. Kok kita goblok baik ya harus cerdas kalau ini goblok baik. Udah sih jangan, saya pengen pulang lah abah yai katanya. Pulang, ketika pulang hujan, berteduhlah di sebuah gua. Ketika berteduh di sebuah gua, beliau di mulut gua itu ada batu yang ceklong.
Kenapa ceklong? Karena ketetesan air yang dari mulut gua tersebut. Ketika melihat batu yang ketetesan, ceklong itu berpikir, batu yang keras aja setiap hari ditetesin bisa ceklong, apa maning otak kita menditetesi terus dengan ngaji, pasti pintar nanti. Akhirnya balik maning ngaji. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau ngaji lagi, dari sifat bosan mau ngaji maning karena lillahi ta'ala, akhirnya menjadi min kibarul ulamul hadis. Beliau hafal hadis 100.000 hadis, hafal sanadnya, matannya, yang meriwayatkan hafal, sehingga disebut al-hafiz, hafil hadis 100.000. Kenapa? Istiqomah tadi, dari bosan menjadi istiqomah. Ya, makanya bismillah niru beliau. Moga-moga ada barokahnya, enggak di dunia, kita temuin di akhir.